pengacaranya, nggak SW-nya. Kita ngebuat DPR, kagak mau kalah bikin juga DPR versinya SW, kata gue tuh. Ya Allah, ada-ada. Nggak tahu. Dokcin buat video react aja ya, untuk video main tanpa kata-kata, aku langsung dibilang com gitu, langsung dibilang penyakit 3 huruf, langsung dibilang anjing, tai, dibilang gitu. Masa Dokcin nggak ada ngomong, nggak ada apa, kata gue tuh kepanasan kenapa? Kan gue nge-react ya, kalau lu nggak mau kepanasan ya lu sendiri bikin atau VT nge-react. Tapi sayangnya maaf, video-video RO itu nggak ada yang komedi seperti SW, semuanya videonya rapi, say. Jejak digitalnya Koko RO mah banyak ya, tapi semuanya prestasi ya, semuanya adalah merupakan inspirational ya, tentang wawancara yang proper, kreatif, kreasi, prestasi. Jadi apa yang lo mau react, nggak bisa yang komedi ini ya, komedi juga itu kan merupakan kayak sebuah karya. Nah kalau SM mah banyak, bukan karya, bukan prestasi. Dia lagi lelucon sama perjalanan hidupnya, banyak kita mah bahan. Apalagi video-video blundernya. Ya kan? Bahannya mah sebenarnya banyak. Lu aja ceritain tentang masa lalu lu aja, lu sendiri bingung ya kan? Masuk girl band, gimana mau punya fans kalau lu sebagai penyanyi ibaratnya lu ngeceritain tentang sepak terjang lu pertama di satu interview A, interview berikutnya B gitu kan. Orang juga mau nulis buku biografi, gue ceritain apa ya? Ini mau ceritanya sejarahnya yang versi mana nih, kayak udah kayak di Avengers dengan dunia-dunia alternatifnya gitu loh. Iya kan? Ini ada Susan nih, pagi-pagi laki mah kerja bukan gimana. Susan, kalau besar mau jadi apa? Pasti Susan kalau besar mau jadi perek ya. Kamu mau jadi boneka nggak? Atau nggak mau datang ke seperguruan Kimacan nggak di sana? Siapa tahu mau main dukun. Mau aku jadiin boneka di Gunung Kawi, dimasukin roh Dajjal gitu kan, biar gini-gini ntar. Itu nggak ada simpenan Jepang. Janganlah jadi LC mah, kebagusan loh bentukannya kayak boneka Susan begitu. Nih ya. Briefing pagi. Ya aku saranin ya, untuk minggu depan tolong banget tim kuasa hukumnya jangan baper ya. Udah gede malu, udah mau botak. Coba kan, jangan baper, jangan ngomongin pinjol udah masa lalu. Kami tidak pernah menerima pesan konfirmasi ketidakhadiran di encounter, diklarifikasi sama RO. Udah kirim pesan. Ada apa sih sayang? Kamu marah? Mau jajan juga, kuasa hukumnya ditransfer, ya kan? Tenang, jajan mah nanti gampang. Mau berapa ratus juta? Atau mau jualan aja? Mana SW kok udah nggak berani jualan lagi? Aduh. Tidak semua, janganlah kegedean. 100 perak aja kembalian. Kalau simpenan Jepang masa lalu nggak dok? Waduh. Yang masalah tentang Mandarin itu ya, emang gimana sih? Gue bingung nih. Kadang gue harus berpacu dari video dia yang mana ya? Gue nggak tahu anjir. Bingung gue ngikutinnya. More Hara LU, thank you nak. Dan mudah-mudahan Koko RO gini, enjoy your life Koko RO ya. Kamu thank you Morhara. Mudah-mudahan Koko RO kamu tuh udah sendiri Koko RO, nggak usah beban-bebanin diri menjadi tidak namanya mencurahkan namanya panah asmara, namanya pergejolakan hati, jiwa dan birahi Koko RO. Jangan ditahan-tahan Koko RO. SW aja udah sampai tudo maksimal ya, udah sampai
AO Koko RO nggak mau kalah, it's time nah Koko RO 2026. Ayo, tinggal pilih aja mau cewek yang mana, nggak usah dibayar, tenang aja. Kalau Koko RO SW mah mau nggak mau harus keluarin uang transfer kan, untuk narik cowok-cowok yang oke punya. Koko RO mah nggak usah, gratis, pilih mau yang mana, pansosin, naikin, terus buatlah romantis Rama Live. Wah langsung itu ya, kayaknya SW datang, saya nggak mau cerai, saya mau nikah lagi gitu. Ayah, saya nggak jadi cerainya, saya pengen balik lagi sama ayah, tolong, kalau nggak nanti saya silet-silet lagi tangan saya kayak waktu dulu. Gimana ayah? Saya nggak terima walaupun saya dapat namanya CEO, tapi saya jadi duitnya hilang melulu, entah bagaimana, udah kayak tuyul nih CEO. Tiba-tiba di tabungan saya ada duit, tiba-tiba digerus 30 juta juga diambil, dibalikinnya entar kalau lagi ada uang. Nggak mau ya ayah, saya mau balik lagi. Mau balik lagi. Sorry banget. Udah punya yang lebih oke. Enggak. Saya silet-silet tangan saya ya ayah. Atau enggak saya teriak-teriak, saya dorong-dorong lagi. Enggak. Talia sudah manggil mami dok, bukan bunda lagi, ada udah bukan bukan bunda lagi, ada fittingnya. Talia sudah manggil mami dok, mami. Terus oh iya katanya dirubah namanya. Boleh curiga nggak kalau misalnya sama CEO udah cuma tinggal nunggu patternnya rapih aja. Kemarin ke Korea kagak ada, CEO-nya kemana? Tanya, sayang, baby you, mami you, cikana apa dibawa ke Korea, tapi disumputin di hotel. Masa nggak ada? Katanya mau menunjukkan untuk The Sergios kangen sayang, ya kan, tim hip hip huranya, tim solidnya, senang melihat kemesraannya. Kemana si Saraheo, Papio, Fulgoso, Graciasos? Masa kan liburan ke sana kan pasti nggak ada yang nggak mungkin nggak kangen. Katanya Tania Talia kangen nggak sama Papio Saraheo, Muchos Graciasos, Vario Mio, bener. Omok. Jemputin di hotel ya, ketemunya malam-malam ya, biar nggak masuk ya, atau enggak ayo dong klarifikasi. Makanya kalau live itu diaktifin komennya, kamu bilang untuk para Sergios tercinta mau hanya sekedar klarifikasi kalau Mamio sekarang manggilnya Mami aja ya, sama CEO masih berjalan, jadi kalian nggak usah khawatir ya, ngomong gitu dong. Kan kalian kan fans-fans kalian kan pada bertanya-tanya bagaimana nih nasib kedepannya The Sergios ya kan. Jangan sampai ganti opa yang lain ya. Nggak boleh begitu, harus konsisten. Ya, jangan, bahaya. Dulu si SW itu dulu banget pernah pacaran sama siapa dulu tuh ya? Artis ada, host juga. Siapa sih? Ada tuh host waktu sebelum sama apa sesudah ya? Sama dirumorin pernah deket tuh dulu. Boy William ya, itu sebelum sama RO apa sesudah sama RO di gosipnya itu muncul sama Boy William. Sebelumnya deket. Oh sebelum kenapa nggak jadi? Pasti duitnya kurang banyak ya. Papio mah gimana Ruben sih, kalau rajin TF 200 juta pasti Papio. Ya iyalah, kan yang dibilang Cong juga kan miara pacarnya lu SW, gimana sih? Sebenarnya kalau dibilangin yang menang, makanya kamu tuh harus jangan aneh SW. Ya. RO itu udah ribet, ngurusin elu juga, ngebiayain hidup juga Papio Saraheo, Muchos Graciasos. Ya kan? Lu harus sadar bahwa Papio ini itu memang dibiayain, dipiara juga sama Koko RO biar tapi akhirnya diberhentiin, ya udah gitu loh. Akhirnya
kamu mau nggak mau harus renggang dulu. Tapi kan kamu tahu nggak, di belakang layar mungkin RO ternyata ada kontak sama CEO. Ayo, gimana lo? Gimana? Kan kamu udah terlanjur ngomongin Cangcong. Oke, gue tantang. Bisa jaminan nggak kalau misalnya CEO tidak ada di belakang sama RO gitu, gue biayain? Siapa tahu. Kalau sebulan 200 juta buat anak pasti lebih. Ih, gila ya. 200 juta banyak banget. Sampai 208 berarti pengeluarannya gila banget ya. Kan si advokat itu bilang katanya, kalau misalnya nggak sesuai kemampuannya, kenapa nggak ditentukan aja sesuai kemampuan? Namanya SW itu tidak menerima minimal dalam motivasi sebuah apa yang dijalankan dalam hidup. SW itu tidak mengenal namanya minimalisir, tidak mengenal namanya minimal ya, tapi hanya yang saya tahu, konsep saya adalah maksimal. Ya, 200 juta aja masih dinaikin sampai 50%. Ya kan? Gimana kalau cuma dikasih duit sekolah doang, kagak mau nerima. Pasti dari 50. Kalau untuk sekarang mah kan 50 kan, kalau dulu ada Onyo, tapi kan Onyo udah balik. Nanti nggak mungkin 50 juta, pengennya lebih. Alasannya anak, jadi 100 juta. Ujung-ujungnya mau kecil mau besar mah nggak akan terima kecil, digede-gedein. Tapi kata Bunga Zainal, dia 100 juta sebulan itu bukan apa-apa, Dok. Bunga Zainal lagi. Si Bunga Zainal ini kayaknya hidupnya pengen kayak dapat 200 juta gua rasa. Makanya dia kan stres. Duitnya habis ketipu, ya makanya harus live 24 jam. Ya. Makanya dia stres. 200 juta mah gak ada apa-apanya. Kamu ya, emang kamu pernah dapat 200 juta sebulan? Di dunia artis, bahkan di dunia komisaris, 200 juta untuk pembiayaan itu gede. Makanya gue pikir RO ini udah jadi kayak presiden aja juga masih nyelep uang. Gaji utamanya presiden itu berapa paling? Di bawah 100 juta. Ya kan, ini 200 juta untuk rakyat modelan kayak RO, walaupun artis senior, tapi itu udah gaji-gaji tunjangan untuk kayak sultan-sultan ngasihin ke selir-selirnya gitu kan, atau untuk istrinya gitu, uang-uangnya bagaimana. Malah kata gue ini mah si SW ini berhayalnya udah serasa dia kayak berada di kerajaan-kerajaan Kelantan. Gue rasa nikah lah sama orang-orang Raja Brunei kayak Raja Arab gitu kan. Ya kan? Dalam sisa hidup kamu nanti sampai kamu bener-bener udah jadi nenek-nenek, lu nggak akan pernah dapetin modelan kayak RO. Kisah lu mah udah berakhir, lu sendiri yang kacauin ya wes. Ya, itulah namanya kita diberikan satu kesempatan kenikmatan hidup yang benar-benar subhanallah banget. Tapi sayang namanya manusia adalah ranah untuk salah itu adalah udah menjadi patternnya mereka ya. Itu sayang banget, harus disia-siakan. Udah nggak, sekarang mah harus terima kenyataan kan, dirimu kan udah pergi ke perguruan Ono kan, melepaskan semua perjanjian dan kembali lagi ke nol. Ya udah, memang ada masa-masa kamu diberikan posisi pernah seperti itu, sudah diberikan. Sekarang mah kembali lagi menjadi rakyat biasa, ya kan. Udah, buanglah CEO, cari gadun, pergi ke Singapura. Kemarin ke Sukabumi, atau nggak cari cowok lah di TikTok, banyak yang mau kondo yang tapi nggak ngabisin uang beneran, banyak. Banyak. Modal yang penting mah makan aja gitu kan, minum ada banyak. Liburan dulu lah. Ini dulu di post dulu, betul nggak Morharalu? Ya kan? Dok, Ero sama SW apa punya anak berwujud anjing? Hah? BTW kalau memang bener RO sampai dia nggak, aku rasa nanti berada di titik dimana SW ini nyesel. Dia akan nyesel. Kayak apalagi nanti melihat RO bermesraan sama cewek baru, pacaran. RO kalau sama duit mau pak keluar. Ya,
wah nanti kalau ada yang pacaran sama RO sama dia pasti wah dibergelimangkan harta, ya kan? Coba kalau SW mau dideketin sama cowok, apa yang mau dideketin ke SW, gue nanya. SW justru yang ngejar-ngejar cowok. Coba kebalikan, lu aja ngejar RO kan. RO mah nggak perlu ngejar cewek, cewek ngejar dia walaupun tampangan begitu, namanya aura, itu nggak bisa dibohongin. Lu mau secakep apapun tapi lu nggak punya aura, udah ke tembok, orang juga males, bosen. Tapi lu harus punya namanya aura, ketulusan, kesuksesan hidup yang dicari sama cewek zaman sekarang mah itu ini yang dicari. Ya, lu kalau misalnya punya tampang oke, tapi hanya begitu doang, ya ujung-ujungnya mau secakep apapun lu dipiara. Nah itu udah menjadi namanya konsekuensi lu piara tuh, ya kan? Ya. Dan sekarang gue mau nanya, apa yang bisa untuk dikobok-kobok si CEO dari CEO? Nggak ada kan, yang ada kan lu dikobok, ya kan? Udah kayak mau cuci tangan habis makanan di restoran Sunda jadinya. Kasih Mohara pindah dukun, nggak taunya dukunnya temennya sama Kimacan, abis itu digibahi sama Kimacan. Astaga. Guys, boleh Mohara atau siapa teman-teman yang ada video link YouTube atau Doxing apa sih nontonnya Kimacan buka suara SW gitu di ET ada. Kata gue ya Allah. Ya, Mamski, bener tah pintu misteri. Oh, pintu misteri Mohara ya. Di Gigi Boneng juga ada pintu misteri ya. Ih, kan coba kalau kita mau ngomongin agama ya, SW di agama lu, di agama apa, dia Kristen ya, di agama bukan, maksudnya gini, kalau di agama Islam kan ada namanya Pak Haji, Pak Ustadz gitu kan, terus berbau tentang budaya, hal begitu mah ada gitu kan, tapi tergantung kita memperspektifkan tentang perjalanan kita di agama Islam tuh, kamu mau ngambil sisi yang mananya yang bekerja untuk diri kamu yang kamu butuhkan dalam hidup. Tapi kalau tahu Dokcin di Kristen, kayak agama Kristen Protestan gitu, mereka itu tidak ada percaya kayak dukun gitu loh, kepercayaan mistis. Kadang mereka percaya ya paling ya kayak sihir gitu kan, tapi kan mereka lebih kayak terkotakan gereja, pastor, ya kan, itu doang, dan berdoa kepada Tuhan. Kayaknya nggak ada konsep-konsep kalau identik Kristen dengan dukun tuh, kayaknya nggak ada gitu loh. Ya paling vampir bawang putih, ya kan. Kalau di agama Islam mah nggak aneh, kadang ada ustadz, ya kan, ada Pak Haji apa yang punya indera keenam, penerawangan segala macem, ya kan, terus ada namanya mistis-mistis dalam dunia gunung-gunung lah kayak gitu. Maka kata gue mah kagak sinkron. Kudunya harus begitu teh Koko RO, bukan elu. Oh, ada sisi budanya. Oh, dia juga ada dupa-dupa gitu ya pas waktu pelayanan apa namanya 1 tahun meninggalnya bapaknya ya waktu itu, atau apa sih, videonya ada. Nggak taunya dukunnya adik seperguruan Kimacan dan tidak disuruh balik. Kata gue mah udahlah, berhentikan ya, cari duit yang halal aja ya. Bagus, mungkin dia pengen lepas itu ya semuanya. Nah coba nih sekarang lu tuh bener-bener kembali lagi mengotorkan diri kamu dan bisa berpikir udah lewat masa-masa Cinderella nih ya. Cinderellanya lagi dibuat tuh sequelnya. Sering-sering lah pergi ke Korea cari opa Korea. Cie, jangan-jangan ke Korea cari opa baru ya, CEO-nya nggak ada ya. Opa Koreanya kemana? Ya kan, harusnya kalian buat konten di situ kan. Kenapa takut muncul, disembunyiin? Kan bukannya kemarin itu begitu bangganya banget ya dengan CEO tidak mau lepas, tapi kenapa? Kan kalian udah pisah. Kamu sama RO kan udah pisah, kamu udah mendeklarkan punya hubungan yang oke banget, sudah membanggakan, sudah namanya bucin. Kenapa sekarang tiba-tiba disumputin? Harusnya menjadikan perkara ini tuh tidak membuat kamu jadi renggang sama CEO. Kasian, udah sampai dibuat tuh kan tim pecinta SW. Masukin CEO sekalian di grup pembelanya. Hah? Sekarang jam berapa ya? Kok tiba-tiba aku ini ya lapar ya?
Kabur. Ada yang tahu nggak update-nya? Ih, kok bisa menghilang banget sih? Oh gitu ya. Dia ada VT-VT baru nggak sih? Gue bentar lagi jemput si adik gue ya. 8:30 sih keluarnya. Tapi kan pasti gurunya suka duluan. 5 menit lagi deh. 5 menit terus sarapan, baru pergi ke sekolah, dokcin mandi, terus meeting. Ada meeting kerjaan. Kemana sih CEO kok bener-bener menghilang banget loh. Ayo dong munculin kayak apa gitu loh, ada video apa kayak gitu. Karena apa? Memang keberadaan CEO ini adalah waktu yang salah menurut Dokcin mah. SW juga terlalu terburu-buru pacarannya, maaf banget. Lu baru cerai, belum ada berapa bulan tiba-tiba lu dengan gampang itu melupakan Koko RO gitu loh. Siapa yang gak sakit kayak begitu? Siapa yang gak sakit begitu? Sementara Koko RO menghargai namanya proses, ya kan, sendiri dulu mengobati. Lu berarti gak punya jiwa mengobatin diri kamu sendiri dong. Kayak kan katanya kamu 11 tahun menderita. Katanya kamu 11 tahun menderita, sakit hati, segala macam, ngomong selingkuh lah, ngomong penyakit, segala macam. Tapi justru yang tidak mengobati diri bukan kamu, malah Koko RO yang hidup sendiri, sederhana, menjalani perjalanan spiritual agama, menyelami, memahami, mempelajari, membangun tempat ibadah. Tapi kenapa SW yang seolah-olah dia yang terzolimi, kenapa lu tiba-tiba nggak butuh waktu lama, hanya beberapa bulan muncul dan memperlihatkan ke satu Indonesia tingkah laku kalian berdua? Kayak nggak punya pri kemanusiaan, dan lu tuh kayaknya tuh berarti bohong dong masalah tersisa itu. Kalau orang tersisa 11 tahun, mereka mah menghilang dari dunia sosial media, istirahatin sendiri, itu yang normal. Apakah perlakuannya SW sama CEO normal? Enggak, sama sekali. Jadi bertolak belakang gitu loh. Justru kalau misalnya orang yang stres dalam kehidupan 11 tahun pacaran, harusnya lu kayak RO, lu live sendiri, cari duit, menjadi cewek inspirational. Iya kan? Bukan namanya kelas seminar. Ya kan? Rangkul anak-anak, kalau misalnya mau jualan apa, buatlah simulasi baik, positif. Lu cerai bulan September 2025, tiba-tiba muncul begituan, coba. Siapa yang gak stres mikirnya? Ya. Jadi di mana bukti 11 tahun kamu merasa tersiksa? Gue mau nanya. Kita ngomongin jangan yang kamu omongin sekarang. Lu lupa sama sepak terjang lu di 2025. Lu serasa kayak gak punya beban, lu gak punya masalah, lu happy, sombong, ya kan? Lu bahkan rela untuk namanya menutupi diri kamu sendiri untuk melakukan hal itu, kesenangan di depan. Itu bukan contoh, itu mana? Gitu loh. Apakah itu hanya tipu daya aja? Karena patternnya itu tidak ada korelasinya menurut gue. Orang yang tertekan dalam rumah tangga mah 1:1000 gue ngeliat yang kayak begitu. Ya, setidaknya kalau misalnya dia beralih dari sebuah hubungan, apalagi rumah tangga yang benar-benar menguras dia semua, lu nggak kasihan sama diri sendiri? Apa ikhtiar gitu? Agama lu nggak berpengaruh bagi kamu, agama kamu, gue tanya, sehingga dengan gampangnya kamu tiba-tiba bisa ke CEO. Berarti orang aja nyari pacar butuh waktu untuk menanamkan kepercayaan. Lu bekas istri yang mungkin nggak ada trauma sama suami, seorang pria gitu loh. Kok lu bisa-bisa bahagia tiba-tiba sama CEO, kayak melupakan semuanya dengan gampangnya? Lu aja sama diri sendiri aja lupa. Ya kan, bagaimana dengan hal-hal yang lain di sekeliling lu? Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajarin gitu tanpa harus ngelihat di 2026 itu. Lagian juga sama CEO kan udah lama, ya kan? Udah lama terjadi, nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk cermai dapat CEO. Gimana patternnya? Oh iya, udah jam 8, ya Allah.
Ade pulang setengah 9. Ya udah Dokci mau sarapan dulu. Begitulah hari ini ya, Dokci mengkonfirmasi masalah tentang pinjol itu yang amnesia, ya, yang baper, si tim kuasa hukumnya, sama tentang amnesnya tim kuasa hukum yang dibilang tidak mendapatkan pesan padahal RO bilang sudah, kan blunder ya, ceritanya kecewa ya kan. Terus juga masalah Cika Jessica tadi yang very cute, mudah-mudahan kalian komunikasinya oke ya kan. Pansus-pansusin aja bikin panas isi SW buat video. Makasih kesayang-kesayang Docin. Morhara makasih giftnya ya. Tadi juga ada Mbak siapa yang aku nggak tahu, mungkin udah keluar. Ada beberapa tadi, thank you banget giftnya. I really appreciate it. Desi, thank you. 14 Hasan, Cici 13 ID, Marlia, Sang Ratu, thank you. Enci, Mila, Retno, Ayu, Zodecho, Palm Sugar Latte, Aim, Lily Green, dan teman-teman yang lain, thank you so much. Berkah, Jumat berkah buat kita semua. Rezeki kalian digantikan lebih dari ini. Oke? So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokci mohon undur diri dulu. Oke, Eja juga thank you banget ya. Dokci mau undur diri dulu, selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kegantengan yang milik Dokci seorang diri. Jika ada yang aneh sama Dokci, pas kanan, pas kiri, bersih bulang kajian, coba-coba colek Dokci, karena kalau udah coba colek Dokci, kering ini gue pengen minum air putih. Bye, sampai jumpa di live ntar sore ya. Jumat berkah buat kita semua. Love you all.